Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nini dengan NIM 233240041. Saya dari semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dari dosen pengampu Ibu Dr. Basiman MK. Dasar-dasar historis pendidikan di Indonesia. A. Pendidikan pada zaman agama Islam. B. Pendidikan pada zaman masuknya Spanyol dan Portugis. C. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam. D. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. E. Pendidikan pada zaman pergerakan nasional. F. Pendidikan pada masa penduduk Jepang. G. Pendidikan pada pasca kemerdekaan. H. Kemerdekaan pada masa Orde Lama. I. Pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada zaman agama Islam dan kerajaan Islam. Pendidikan berdasarkan ajaran dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara pada abad ke-13. Kehadiran mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatera dan Jawa. Para saudara asal Gujarat dengan beragama Islam itu kemudian menjadi penyebar agama Islam di Indonesia. Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai di Aceh yang didirikan tahun 1297 oleh Sultan Malik As-Saleh. Namun diperkirakan pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia sebelum berdirinya Samudra Pasai. Hal ini terbukti dengan adanya batu nisan di Leran, dekat Gresik, Jawa Timur, yang menyebutkan tentang meninggalnya seorang wanita yang bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 476 Hijriah 1082 Masehi. B. Pendidikan pada zaman masuknya Portugis dan Spanyol. Karena berkembangnya perdagangan pada awal abad ke-16, datanglah Portugis ke Indonesia yang kemudian disusul bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Waktu orang-orang Portugis datang ke Indonesia, mereka dibarengi oleh misionaris yang diberi tugas untuk menyebarkan agama Katolik ke kalangan penduduk Indonesia. Seorang di antaranya adalah Franciscus Xaverius, yang dianggap sebagai peletak batu pertama Katolik di Indonesia. Franciscus Xaverius berpendapat bahwa untuk memperluas penyebaran agama Katolik itu perlu sekali didirikan sekolah-sekolah. C. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Pendidikan pada masa kerajaan Islam berawal dari saudagar dari Gujarat pada abad 13. Titik awal inilah merupakan pendidikan berlandaskan agama Islam. Mula-mula hubungan terjalin teratur dari pedagang asal Sumatera dan Jawa. Kemudian para saudagar dari Gujarat tersebut menyebarkan agama Islam. Ajaran agama Islam pada masa awal perkembangannya lebih menarik terjadi pantai pesisir. Sementara ajaran Hindu Buddha di kota dan kawasan pedalam. Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297 merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, tepatnya berada di Aceh. Jauh sebelum berdirinya kerajaan Samudra Pasai, ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. D. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Saat Belanda menjajah Indonesia, pendidikan yang ada diawasi secara ketat oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan Belanda tahu bahwa melalui pendidikan gerakan-gerakan perlawanan halus terhadap keberadaan Belanda di Indonesia pada saat itu dapat muncul dan menyulitkan Belanda saat itu. Usaha Belanda untuk membatasi pendidikan terhadap kalangan pribumi terus berlangsung. Dalam tulisan seperti Max Havelaar, sedikit banyak telah memaksa Belanda untuk memperlakukan politik etis, dikenal sebagai politik balas budi pada sekitar tahun 1901. Pendidikan pada masa pergerakan nasional. Pada dasarnya pendidikan yang diadakan di Indonesia pada zaman kolonial dijalankan sesuai dengan politik negara Belanda, yakni didorong dengan adanya kepentingan negara penguasa di atas tanah jajahannya tersebut. Pada dekade pertama abad, sudah banyak orang bumi putra yang pandai baca tulis, meskipun hanya terbatas golongan bangsawan dan priani Jawa pada saat itu.
polisi etis memberikan pendidikan bergaya Eropa dan pemakaian bahasa Belanda yang lebih diutamakan. Banyak di antara golongan penyanyi tersebut yang progresif, dengan jalan ikut serta memajukan pendidikan untuk kaum pribumi. Golongan bangsawan dan priai Jawa Timur hanya mengenyam pendidikan di dalam negeri, namun di luar negeri yakni Belanda. Pendidikan pada masa pendudukan penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Jepang berlangsung pada 7 Maret 1945 sampai 17 Agustus 1945. Karena Indonesia dikuasai Jepang di masa perang, segala usaha Jepang ditunjukkan untuk perang. Murid-murid disuruh bergotong royong mengumpulkan batu-batu kerikil dan pasir untuk pertahanan. Perkarangan sekolah ditanami dengan ubi dan sayur-sayur untuk bahan makanan. Murid disuruh menanam pohon jara untuk menambah minyak untuk kepentingan perang. Adapun pendidikan pasca kemerdekaan. Pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air, khususnya pada masa Orde Lama. Pendidikan saat itu diarahkan untuk menanamkan semangat patriotisme. Penanaman semangat patriotisme sebagai tujuan pendidikan pada waktu itu sesuai dengan situasi yang menuntut kesiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda yang masih berusaha menjajah kembali negara Indonesia. Kurikulum yang semula diorientasikan pada kepentingan kolonial pada zaman Belanda diubah kepentingan nasional yang bersifat politis. Pendidikan pada masa Orde Lama. Pendidikan pada masa Orde Lama diawali sejak proklamasi kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafat negara. Meskipun baru tahap penentuan saja sebab belum dijelaskan bagaimana meletakkan dasar itu pada tiap pelajaran, senada dengan dinamika perjalanan sejarah bangsa pasca proklamasi sampai sekarang. Sejarah pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama dapat dilihat sesuai dengan pembagian kurun waktu ditandai dengan peristiwa penting dan tonggak sejarah, yaitu periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1966. Sistem pendidikan periode 1945 sampai 1950 seperti zaman Jepang tetap diteruskan, sedangkan rencana pembelajaran umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Akan tetapi oleh pemerintah Indonesia diberlakukan beda diketahui pada periode ini. Yang terakhir, pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan di nama rezim dapat bertahan lebih lama dan stabil jika dibandingkan dengan rezim Orde Lama. Kestabilan politik tersebut juga berpengaruh pada kestabilan program dan pelaksanaan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Hal itu dapat dilihat dari institusi, lembaga, departemen, dan kementerian yang mengurusi pendidikan relatif stabil, yaitu hanya satu nama institusi yang menggantikan nama institusi Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yaitu menjadi Departemen Pendidikan.